Alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormatku, salam ta'zimku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ucapan salamnya dari sahabat-sahabatku yang hadir di bawah ini, semoga selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Terima kasih hadiah-hadiahnya Kang Mas. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan rezeki yang melimpah bagi Anda yang mengirimkan hadiah-hadiah. Karena sebenarnya hadiah itu dikirimkan hanya untuk diri Anda sendiri supaya terhidayai, supaya dibalas dengan rezeki hidayah yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Silakan sahabatku yang mau naik, kita belajar bersama di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Putra Kaltara. Salam hormatku, takdimku, sehat selalu dan bahagia selalu abangku. Perkenalkan diri abangku. Ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah ini, salam kenal dari Putra Kalimantan Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana tanggapan abangku tentang kajian di YouTube Uripi Allah di Komal ini abangku? Karena saya kan baru masuk menyimak sedikit, cuman ngerti maksudnya itu, udah ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa dipahami ya abangku. Yang penting enjoy ya abangku. Benar. Yang penting hati tidak kejerat talikuk katanya tadi, yang maknanya terjerat dengan hawa nafsunya. Alhamdulillah Kang Najamuddin Teluku, alhamdulillah hadiahnya sehat selalu dan bahagia selalu, belajar bersama di sini. Perkenalkan diri abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najamuddin dari Kota Palembang. Alhamdulillah setelah mendengar kajian Guru Enjoy pada pagi hari ini, khususnya itu puasanya bagi orang-orang yang beriman, sepertinya sangat membantu, mencerahkan, menghidayai, sehingga masuk ke suasana enjoy yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Guru Enjoy untuk yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang iman itu segala syariat yang dilakukan manusia itu supaya berlabuh kepada iman, dan seluruh iman berlabuh kepada enjoy. Ya enggak abangku? Iya, benar. Jadi memang yang dicari untuk seluruh manusia adalah enjoy, supaya hatinya enjoy di dalam kuasa Tuhan, enjoy di dalam peranan-peranan Tuhan, enjoy di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Meskipun keadaan kita enak ndak enak, yang penting tetap enjoy. Ya enggak bangku? Iya, enjoy. Banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya puasa ini untuk mengikat diri dari diri manusianya di hatinya. Jadi bila manusianya masih mengikat orang lain, berarti dirinya yang masih terikat. Ya tidak abangku? Ya benar. Iya, benar. Kadang kita melihat warung-warung ketika bulan Ramadan ditutup-tutup, berarti imannya masih iman bocil, ya kan? Takut dengan makanan, takut dengan minuman, berarti belum beriman. Tidak wajib puasa bagi orang-orang yang masih demikian, ya enggak? Iya, benar. Jadi memang puasa itu wajib hanya bagi orang-orang yang beriman. Makna wajib di sini, puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah bisa enjoy. Ya enggak abangku? Iya, benar Guru Enjoy.
Silakan, silakan abangku berpendapat, saling menyempurnakan abangku. Memang lanjut memang abang. enjoy ini, guru enjoy dan jemaah sekalian. Jadi kalau kita memang memang telaah dalam atau dalam ilmu makrifatnya, jadi enjoy ini sangat menjamin bagi kita untuk selalu enjoy. Nah, tapi masalahnya sering kewujudan manusia ini yang membawa jasad ini, sehingga kadang-kadang sulit untuk enjoy karena terbawa oleh ilusi manusia, ilusi jasad ini. Nah, ini yang sering menghalau kita untuk selalu enjoy. Tapi kadang-kadang dengan mudahnya kita itu kalau terlepas di diri jasad ini, sehingga kita langsung enjoy dan nikmat apapun yang kita lakukan. Mungkin gitu, guru enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sudah di langit, kalau kita sudah di dalam kekuasaan Allah, dalam hati kita enjoy, ndak enjoy ya tetap enjoy, ya ndak bang? Iya, benar. Jadi enjoy ndak enjoy, menurut manusianya, ya jadikan tetap enjoy. Kenapa? Karena inilah cerita Tuhan. Manusia tidak bisa bercerita ketika kita sedih, menderita, ketika kita masih memikirkan dunia. Usahakan tetap enjoy. Kenapa? Karena Allah mau Anda begitu di dalam ceritanya, ya enggak? Iya, benar. Nah, karena selama ini kenapa manusia kok tidak bisa enjoy? Karena manusia merasa dirinya bisa bercerita sendiri tanpa Tuhan, ya kan? Iya, benar. Ya, pas. Sehingga manusianya selama ini tidak sadar telah jadi Tuhan, maka dari itu tidak pernah enjoy. Wong jadi Tuhan terus, kepanasan, ya kan? Panas, benar. Kalau seperti film itu kan udah diatur sutradara, berarti kita harus ngikut. Nah, alhamdulillah kita dijadikan peran antagonis, kita dijadikan peran pengemis dan sebagainya, kita diperankan sebagai orang kaya dan sebaliknya. Kita ya tetap enjoy, kita tetap dapat ganjaran, tetap dapat gaji dari sang sutradara, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau kita melawan sutradara, ndak aku mau diperankan jadi orang kaya, aku ndak suka orang miskin, dia sana ndak usah ikut main film, iya ndak? Jadi kita ditaruh di cerita apa saja, yang penting tetap enjoy. Jadi rasa sedih, gelisah, kecewa itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena semua itu rasanya Allah, bukan rasa manusianya. Bila kita memahami semua rasa itu rasanya Allah, ya jadi enjoy, ya enggak bang? Iya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sapa Bang Lalu dan Bunda Ipa. Silakan perkenalkan diri, mungkin yang di bawah belum kenal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bahagia selalu buat saudara-saudara yang ada di room ini, dan khususnya juga buat Guru Enjoy ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ya, bisa Bapak. gabung. Ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Kang Mas Enjoy ya. Ya bangku. Kalau kita berpuasa kan dalam ini ya bulan suci Ramadan ya, yang kita wajib tahu, walaupun puasa ini kita tahu yang sebenarnya sehari-hari harus puasa juga. Cuma dalam menjalankan ibadah puasa ini, Kang Mas Enjoy kadang-kadang saya pribadi kan ya bergaul kan? Kadang-kadang sama orang ada yang mengakui diri katanya tidak biasa puasa gara-gara dia kurang sehat. Terus yang sebenarnya itu bagaimana maksudnya itu, Guru?
Apa harus kita ingatkan mereka atau bagaimana untuk kita sekedar diam saja? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya jawab, kita sambut dulu abangku Sang Sejati dan Om Fian. Salam sehat dan bahagia selalu, kita di sini belajar bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya coba menjawab Kang Mas ya. Jadi bila manusianya masih terikat dengan diri manusianya, pasti manusianya suka mengikat orang lain. Paham maksudnya? Paham. Nah, ketika manusianya masih terikat, talikuk, katanya kitab Injil tadi, talikuk masih terikat dengan kedagingan atau terikat dengan hawa nafsunya, pasti ia melihat orang lain dengan hawa nafsunya. Namun bila manusianya sudah tidak terikat dengan diri manusianya di hatinya, maknanya manusianya sudah ketemu dengan hakikat puasa yang sebenarnya, kasih dan sayang, maka ia melihat orang lain pun juga dengan kasih dan sayang. Karena seluruh manusia itu diperankan Tuhan, yang puasa secara raga diperankan Tuhan, yang tidak berpuasa secara raga pun juga diperankan Tuhan. Tergantung duduk Anda di mana. Bila duduk di hawa nafsu, pasti Anda seolah-olah ingin meluruskan orang itu. Ya enggak, Kang Mas? Ya, Kang Mas. Nah, namun kalau kita sudah duduk di dalam iman, maka kita saksikan saja, senyum saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut Kang Mas, Kang Sejati dan Om Fian, silakan. Om Fian, suaranya kecil. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu. Ada di grup. Amin. Izin bergabung di grup ini dan menyimak dulu Guru Enjoy. Di sini ada saudara saya, Pak Najamuddin, ini saudara saya ini, Guru Enjoy. Alhamdulillah alamin. Kalau begitu Om Fian istirahat dulu, enjoy dulu. Saya sapa abang saya Sang Sejati. Silakan perkenalkan diri abangku Sang Sejati. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Kang Mas. Perkenalkan diri Kang Mas. Saya dari Batam, Bang Enjoy. Alhamdulillah Batam. Ya silakan Kang Mas, mungkin ada sepatah dua kata untuk kita semua yang masih belajar di sini. Ya, kita mau tanya, hakikat puasa itu sebenarnya yang bagaimana, Kang Enjoy? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Kang Mas tadi tidak menyimak kajiannya ya tadi, baru hadir ya? Baru kita baru masuk. Iya, baru masuk. Dari maknanya puasa itu di dalam Al-Quran bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang agama lain, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, tapi puasa itu hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Apa yang dimaksud orang-orang yang beriman? Orang-orang yang sudah rela ridho mengembalikan kekuasaan atas dirinya kepada Tuhannya, sehingga ia dikuasai oleh Tuhan dan manusia sudah tidak berkuasa lagi atas dirinya. Itulah yang dimaksud berpuasa yang sebenarnya abangku. Mungkin ada tambahan bagi sahabat-sahabat yang lain? Gimana abangku Sang Sejati? Oke, lanjut. Bisa diterima. Alhamdulillah. Jadi memang bila manusia berpuasanya masih puasa olahraga, puasanya raga, yakni menahan lapar dan dahaga, namun hatinya tidak pernah berpuasa. Kenapa? Di dalam berpuasa raganya, tapi hatinya masih bayang-bayangkan minum-minuman yang lezat, makanan-makanan yang lezat, hatinya masih ngombongin orang, hatinya masih membenci orang, tidak suka dengan orang, tidak suka dengan saudara kita yang beragama lain dan sebagainya. Berarti kita secara jiwa belum dikatakan beriman, maka puasanya pun juga batal, sia-sia saja. Begitu. Silakan yang lainnya abangku.
Oh, kok pada enjoy semua ya ini? Silakan abangku Sang Sejati, biar rame abangku, atau Bang Najamuddin, silakan. Ya, memang iman di dalam ilmu muripe Allah atau ilmu makrifat ini iman yang mengenal atau yang dikenal. Mungkin lebih mungkin lebih pasnya untuk dikenal sepertinya. Sebab kalau mengenal itu artinya dari dua wujud. Tapi kalau dikenal, mungkin dikenal dalam bahasa penafsiran yang lain, itu mungkin kita sudah meniadakan, sudah mengembalikan fitrah kita dari berbagai macam sudut pandangan. Maksudnya itu bukan dari pandangan wujud manusia lagi. Karena kalau dalam wujud pandangan manusia, manusia itu selalu pandangannya berdasarkan dari pikiran. Tentu dari pikiran ada baik dan buruk. Nah, sedangkan itu barang ciptaan. Mungkin itu jemaah lain dan Guru Enjoy dari kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pencerahannya. Silakan Bunda Ipah, mungkin ada tambahan, silakan. Saya mendengarkan dulu Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kang Lalu, Kang Putra, Kang Om Fian, Kang Sundoro, salam hormatku, salam hadir. Kang Muhammad Fahmi, silakan. Ya, kalau saya enjoy aja Kang. Ya, dalam arti puasa ini, Kang Mas, kalau saya alami dari pribadi saya sendiri, bisa kita mengkaji diri, istilahnya bisa kita berbuat yang lebih baik daripada yang sehari-hari. Bukan seharusnya kita mengkaji orang. Dan menurut saya ini, alhamdulillah kalau puasa ini sedikit tidak bisa kita mempelajari diri, menahan emosi atau menahan yang lainnya, itu yang saya maksud itu. Tak begitu Kang Mas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang sebenarnya warung-warung yang buka ketika di bulan Ramadan itu sebenarnya untuk latihan menahan diri, ya kan? Jadi memang bagus untuk dibuka. Kalau ditutup kita tidak akan pernah bisa dewasa iman kita, ya kan? Karena iman kita ini kan selama ini seolah-olah masih terbelenggu. Warung-warung harus tutup biar puasa kita tidak terganggu, berarti imannya masih iman kanak-kanak, bukan iman beneran, ya kan? Seumpama kita dihidangkan dengan berbagai macam minuman yang lezat, es yang enak, makanan yang lezat. Namun bila hati kita memang ingin berpuasa, maka teguhkan puasamu. Jadi kita tidak tergiur lagi dengan apa yang di hadapan kita. Itulah yang dimaksud puasa hanya bagi orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang yang belum bisa berpuasa, ia takkan pernah bisa berpuasa. Karena ia masih tidak bisa terkendali hawa nafsunya. Ia tidak bisa mengekrek hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan. Begitu abangku, yang lain monggo silakan. Alhamdulillah. Kalau di saya ini, kalau kita berpikir puasa itu tentang makan, ilmunya kita nggak dapat gitu kalau saya. Alhamdulillah, memang puasa ini sebenarnya selama ini kita, khususnya orang Islam termasuk saya, selama ini kita hanya merealisasikan puasa-puasa yang di luar, yakni ibadah-ibadah lambang saja, lambang dohir. Syahadatnya syahadat ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sholatnya masih sholatnya dohir, zakatnya masih zakatnya dohir, puasanya masih dohir, semuanya serba lambang. Sehingga kita tidak masuk ke dalam apa dari hikmah-hikmah syahadat, sholat, zakat, puasa ini. Sehingga kita lalai hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kita berbangga diri sebagai orang Islam. Kita berbangga diri setelah kita sholat, ketika kita sudah berzakat, ketika kita sudah berpuasa, merasa bangga. Sebenarnya itu masih jauh dari tujuannya. Silakan yang lain. Monggo Bu Cinta Adam, silakan. Lagi ngangkat telepon.
Eh, Kalau Kang kalau Mas, puasa, setelah puasa itu bagaimana Kang Enjoy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Cinta Adam, bisa ditanggapi, bisa Ya ditambahkan. kalau belajar puasa masih menahan hawa lapar dan haus. Kalau sudah dimampukan untuk puasa, bukan kita yang berusaha, bukan kita yang meraih puasa itu, tapi dimampukan puasa. Ibaratnya tahu-tahu kita sudah puasa beberapa hari gitu, umpamanya 1 bulan atau setengah bulan. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh puasanya itu bener-bener ndak makan ndak minum pagi siang sore malam gitu, biasanya kayak gitu. Yang saya tahu aja sih, ini saya ngomongnya, kalau ndak saya tahu saya ndak ngomong itu sih kalau menurut saya. Jadi ndak ada sama sekali, ndak ada keterpaksaan, boro-boro keterpaksaan, bahkan niat aja ndak ada untuk puasa, tapi dibisakan puasa itu. Tahu-tahu udah puasa berhari-hari, saya ndak makan nih beberapa hari nih. Kenapa nih? Soalnya kenapa asik sekali deh di fase ini gitu. Kayaknya bisa ndak makan, ndak minum, tapi kita bisa sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya ndak sama ndak apa-apa kan? Ndak apa-apa. Nah, kalau Bunda, orang-orang kita puasa yang belajar pada bersama umumnya kok. yang diniatin ya, biasanya itu tingkat-tingkatan juga sih. Ada yang sudah terbiasa, agak terbiasa, ada yang percaya kalau udah niat ya dibisain ya, itu udah bagus itu. Kalau udah niat, pasti aku bisa deh, sudah biasa kok gitu. Udah niat, kalau niat itu dibisain kok gitu. Itu juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kang Sundoro? Silakan pendapatnya. Dibisakan puasa yang saya tahu. Maaf bila tidak sama ya. Ya, mohon maaf ini lagi banyak tamu. Saya nyimak saja. Makasih. Oh iya Kang Sundoro. sekali Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih, sangat mencerahkan sekali ini. Nggih, alhamdulillah, sama-sama belajar Kang Sundoro. Nggih, monggo. Silakan Abangku Sejati, gimana pendapat dari Bunda Cinta Adem? Yang saya maksud tadi, Kang Enjoy, endingnya puasa ini, Kang Enjoy. Maksudnya puasa sebelum puasa, puasa setelah puasa, itu gimana Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang ending dari segala endingnya berpuasa itu kan tujuannya agar manusia kembali kepada Tuhan, untuk jadi orang yang bertakwa. Itu kan maknanya orang yang sudah dikuasai Tuhan, orang yang sudah indah mengikuti dengan enjoy ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Hatinya sudah tidak menjerit lagi, hatinya sudah tidak merana lagi, karena hatinya selalu mengikuti apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ia merasa enjoy di dalam kehidupan ini. Itulah endingnya dari puasa itu, Kang Mas. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan. Boleh saya nanggepin? Silakan, Beda. Iya. Jadi puasa ini aslinya awalnya itu juga kita itu aslinya enggak tahu kalau kita ini dibikin puasa gitu. Tapi bila yang ini handsetnya siapa nih? Kalau umpamanya dia di saat dia melakukan puasa ini nanti dia taunya kalau sudah rampung gitu. Dan biasanya dia akan kangen dibikinkan puasa kayak gitu. Karena apa? Energi puasa yang dibikin dia puasa, dibisakan dia puasa ini sangat luar biasa sekali. Di dalam puasa itu ada yang mau disampaikan oleh alam semesta ini ke diri kamu, yang biasanya orang-orang ini tidak menyadari kalau dia itu punya sesuatu yang sangat luar biasa untuk mendatangkan energi itu datang sendiri.
Jadi saya sangat percaya sekali kalau zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu ada yang puasa 40 hari tidak makan, tidak minum pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Anggap aja aku halu, tidak apa-apa. Tapi itu sebuah kenyataan yang saya tahu. Gitu ya. Nah, setelah itu dia akan lebih setelah dia dibisakan puasa, dia akan lebih, oh ternyata alam semesta ini ada yang maha tak terbatas beneran, dan ini adalah semuanya ada skenarionya. Tambah yakin di dalam dirinya, dan akan memberikan yang terbaik untuk alam semesta ini. Itu aja ya Bang ya. Alhamdulillah, terima kasih Buddha pencerahan-pencerahnya. Kita sambut dulu abangku, Abang Him yang baru hadir, perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Abang Him, tinggal di Aceh. Langsung boleh bertanya ya. Silakan abangku, kita belajar bersama abangku. Bagaimana hukumnya kalau kita meninggalkan puasa? Apakah wajib harus diganti? Alhamdulillah, wajib diganti menurut syariatnya kan begitu. Sudah tertera di dalam Al-Quran. Bila meninggalkan atau bila waktu sakit atau musafir bisa digantikan dengan waktu yang lain. Begitu abang. Oh gitu ya. Tumben nih Anda benar. Syariatnya biasanya kan Anda mengikuti ajaran Panji Gumilang, dan Anda juga pernah berkata bahwa bukan Anda yang menyembah Allah, tapi Allah yang menyembah Anda. Masih ingat? Alhamdulillah. Penonton, hostnya ini memang benar-benar orang mabuk ini. Cuma aku nggak rekam waktu dia bilang dulu. Dia bilang memang hakikatnya begitu, yang ngomong pun bukan abang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang saya turunkan abangku. Memang saya turunkan karena bukan makanannya di sini abangku. Ya, mohon maaf ya. Benar Mas, bukan makanan dia. Iya, jadi biar cari makanan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan abangku dan bunda. Jadi memang kalau bukan makanannya dipaksa masuk di sini, ya akhirnya kan tidak bagus. Nggak bisa. Ya betul. Kalau nggak bisa dia pahami susah. Iya, jadi mendingan cari makanannya lah, kesenangannya. Ya bangku. Iya, Bangku Horizon. Ya, abangku Horizon yang baru hadir, perkenalkan diri. Assalamualaikum dari Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu, sama-sama belajar di sini abangku. Silakan abangku. Ya, sementara menyimak dulu, belum tahu ini ya. Alhamdulillah baru hadir banyak. Terima kasih abangku hadirnya. Silakan abangku yang lain atau bunda, Bunda Ratna, salam hadir. Sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi yang belum kenal. Salam enjoy. Saya sangat senang kalau mendengarkan kajian di sini. Tapi bagi yang belum masuk ke makom ini ya bagaimana? Tapi kalau yang sudah mengenal di sini, Ustadz Enjoy ini luar biasa, sangat luar biasa. Iya Bunda, malahan kita takut ditinggal. Ini mau tiap hari terus mau dengar kajiannya itu. Kalau pribadi begitu, sama dengan Bunda Ratna. Iya, saya ketemu Ustadz Enjoy itu berdarah-darah dulu, banyak ujian, yang macam-macam. Bagaimana sudahlah. Kalau yang udah masuk makom ini pasti pernah mengalami seperti saya. Tapi setelah masuk di makomnya
Ustadz Enjoy, wah luar biasa, enjoy banget, enak banget ya. Begitu saja, terima kasih Ustadz Enjoy, terima kasih banget atas pencerahan-pencerahannya. Saya sangat senang, enak banget, sudah enjoy pokoknya. Mantap, 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 mantap. Memang kalau yang belum terkelupas kulit itu nggak bisa masuk ruang ini. Kalau masih bermainnya di manusia pasti nggak terima. Nggak terima. Ya kalau masih di makom syariat memang ya itu. Kita nggak menjelekkan makom syariat. Saya juga dari syariat sampai saya itu mencari Tuhan tuh kesana kesini. Belum ada ketentuan yang tenang di hati saya. Setelah Ustadz Enjoy penjelasannya Ustadz Enjoy, aduh subhanallah, langsung masuk di kolbu saya. Sampai detik ini enjoy yang saya terima juga, enjoy terus. Saya udah nggak ada senang, nggak ada susah, enjoy pokoknya. Karena guru Enjoy ini bahas yang isi, bukan yang kulit. Betul sekali. Memang kalau yang belum paham ya enjoy aja katanya Bang Enjoy, tapi cuma ya mudah-mudahan semua diberi hidayah. Mumpung belum mati beneran, kan kita semua udah mati aslinya di sini. Yang sudah paham kan nggak ada kita, yang adanya hidupnya Allah, uripe Allah. Itu yang saya rasakan tuh. Jadi enak, enjoy hidup ini, nggak ada beban. Udah orang ngomong, cuma kita perlu belajar aja. Kalau udah paham kan tinggal mengasah aja kita sama guru Enjoy. Iya. Tinggal menikmati ya Bangku ya. Tadi saya mau mengomentari sahabat kita yang kita turunkan tadi yang mengatakan bahwa selama ini semua orang sibuk menyembah Tuhan. Tapi saya pribadi, saya tidak butuh sembah Tuhan karena Tuhanlah yang sembah saya. Jadi untuk agar tidak menjadi fitnah, saya jelaskan di sini maknanya bagaimana.